Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Masjid Al-Markaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak, kita dengarkan malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan semoga kehadiran kita mendengarkan hadis daripada hadis Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadi bukti saksi bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Kita telah sampai pada hadis Nabi SAW yang ke-557. An Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha qalat ma baqiya minha illa katifah ma baqiya minha illa katifah qala baqiya kulluha ghayra katifiha rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih wa ma'nahu tasaddaqu biha illa katifah faqala ma baqiyat lana fil akhirah illa katifah akhrajahu at-Tirmidzi kitab Sifatul Qiyamah. Baik. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abihi. Semoga Allah an abiha, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya beliau, yaitu Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidatuna Aisyah ini disebutkan fatwa-fatwa beliau, ilmu-ilmu beliau banyak didapatkan di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sahih, karena ilmunya luas. Azka wa alam nisa'il ummah, paling pintar dan paling alimnya perempuan umat ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ahadut tabi'in, salah seorang tabi'in bernama Atha
bin Abi Rabah al-Janadi al-Yamani, seorang tabi'in, beliau memuji Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan kanat afqahan nas, dia adalah orang yang paling faqih, paling mengerti, wa a'lam wa ahsanan nas ra'yan fil 'amal. Dia orang, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tahu dan paling bagus pendapatnya. Ini pujian tabi'in kepada Sayyidatuna Aisyah. Dan beliau adalah ummul mukminin. Ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Seperti Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuh, surah Al-Ahzab. Wa azwajuhu ummahatuh, istri-istri Nabi SAW itu adalah ummahat, ibu-ibunya orang mukmin. Tapi ibu di situ fil ihtiram. Ibu di situ bukan dalam makna mewarisi, tidak. La fil nasab wala fil miras. Ibu di situ bagi orang mukmin bukan dalam hal nasab, bukan dalam hal waris mewaris. Tapi ibu di situ dalam artian fi tahrimi nikahihinna wa wujubi ihtiramihinna, dalam hal haram menikahi. Nah, tidak ada orang bisa menikahi ibunya, kan nggak boleh. Nah, istri Nabi ini adalah ibunya orang mukmin, maka haram dinikahi istri-istri Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi, tidak ada lagi yang menikah, tidak boleh. Karena umat Nabi adalah bisa dibilang anak bagi ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ibu dalam hal maknanya fi tahrimi nikahin, haram menikahinya, dan wajib menghormati dan memuliakan. Karena ibu harus dimuliakan. Istri Nabi adalah ibunya orang mukmin, wajib dimuliakan dan tidak boleh haram menikahi. Bukan dalam hal mewarisi, bukan dalam hal nasab. Hanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, lama tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruha 18 sana. Ketika wafatnya Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 18 tahun. Jadi 18 tahun. Dan beliau adalah ummul mukminin, tak boleh dinikahi. Dan Nabi SAW memiliki banyak, ada beberapa ummul mukminin. Wa afdaluhunna Khadijah wa Aisyah. Paling afdal di antara mereka adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dan wa Aisyah Ridha binti Abi Bakar As-Siddiq. Itu yang paling afdal dua ini. Cuman ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia di antara keduanya, Khadijah atau Aisyah. Nah, kira paling afdal. Banyak pendapat mengatakan afdaluhunna Khadijah, adalah Khadijah. Seperti dalam satu riwayat, ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah, apa nagana? Laqad razaqakallahu khairan min. Allah telah memberikan kamu rezeki yang lebih baik dari dia. Kalimat. Anallah wallahi ma razaqani Allahu khairan min. Qad amanat bihi nakadzabani an-nas.
Tidak, tidak ada yang lebih baik yang Allah berikan kepadaku melebihi dia. Karena dia telah beriman kepadaku di saat orang mendustakan. Wa atasni malah, dan dia memberikan hartanya kepadaku. Inna haramani nas, ketika orang tidak memberikan kepadaku hartanya untuk dijalankan, untuk dipakai. Khadijah yang memberikan. Tapi Al-Imam Subki lebih memilih afdal Maryam binti Imran, lebih afdal daripada Khadijah. Ikhtar Al-Imam Subki anna Maryam, ibunya Nabi Isa, lebih afdal daripada Subki. Tapi itu berbeda, niat karena Khadijah, niat karena Maryam, niat karena Fatimah, niat karena Aisyah. Oh, tapi pendapat ulama afdalun nisa'il alamin, paling afdal nisa'il alamin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memilah-milah. Yang paling afdal min haitsul ilmi Aisyah. Ada yang mentafsir yang paling afdal perempuan adalah Aisyah bila dilihat segi ilmu. Karena banyak ulama para tabi'in memuji, seperti Al-Imam Az-Zuhri, salah seorang ahli hadis. Beliau mengatakan, Al-Imam Az-Zuhri, "Lau jumi'a ilmuha ila ilmi jami'il ummahat wa ilmi jami'in nisa lakana ilmuha afdal." Kata Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama salaf min ahli hadis, beliau mengatakan, andaikan ilmunya Sayyidatuna Aisyah dikumpulkan disandingkan dengan ilmunya Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi, dan ilmunya seluruh perempuan, maka ilmunya Aisyah masih lebih afdal. Dan itu banyak dibuktikan oleh para sahabat, seperti min kibari sahabat, salah seorang pembesar sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, wa ma ashkala alaina amr fasa'alna anhu Aisyah illa wajadna indaha fihi ilma. Abu Musa al-Asy'ari, kalau kami ada permasalahan tenaris singi jawabanna, nya permasalahan tanya urusan masalah tidak terputuskan, lalu kami tanyakan kepada beliau Sayyidatuna Aisyah, melainkan kita dapatkan di dalam permasalahan kami pasti beliau punya ilmu dan jawabannya. Sayyidatuna Aisyah. Betapa banyak perempuan sahabiah, tidak satupun yang riwayat hadisnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waqad rawat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia telah benar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alfain wa mi'atain wa asyara ahadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 2210 hadis bukti luas ilmunya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak bisa disangsikan. Orang yang menyepelekan dan merendahkan Aisyah itu orang yang punya halal, punya penyakit di dalam hatinya. Tidak bisa melihat terangnya matahari, lalu singarang. Aisyah ibarat matahari yang sudah dijelas, tidak perlu dibuktikan lagi karena riwayatnya banyak. Kesuciannya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan beliau wafat Lailatul Sulasa, malam Selasa 17 Ramadan tahun 58. Ada yang mengatakan 57, disolati oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mensolati jenazahnya Sayyidatuna Aisyah adalah Abu Hurairah. Dia memerintahkan kerabat keluarganya agar dimakamkan di malam hari. Dufinat fil Baqi lailan, dimakamkan di Baqi samping Masjid Nabawi lailan, pada waktu malam. Dan yang turun di kuburannya adalah anak-anak dari saudara-saudaranya. 5 anak dari anak saudaranya turun. Nazala fi qabriya khamsah,
min auladi ukhtiha wa akhi. Turun ke kubur menurunkan jenazah beliau 5 orang keponakannya dari anak saudaranya, baik dari anaknya saudaranya yang laki-laki maupun saudaranya yang perempuan seperti Asma binti Abi yang mensolati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sekelumit tentang beliau. Beliau mengatakan annahum, Aisyah meriwayatkan annahum zabahu syatan, sungguh keluarga Nabi ahlu baiti Rasulillah, ay annahum sungguh ahlu baiti Rasulillah, ahlu baitillah, keluarga Aisyah. Annahum bisa keluarganya Aisyah atau annahum ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi. Zabahu syatan, menyembelih kambing, mologi bembe. Nah, orang Arab kan kambing, bembe gol. Tapi beda dengan kita. Zabahu syatan, menyembelih kambing, keluarganya Nabi memotong kambing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha, ay ma baqiya minha indak. Nabi langsung bertanya, apa yang tersisa dari kambing yang sudah disembelih indak yang ada padamu wahai Aisyah, atau pada keluarga Nabi? Apa yang tersisa? Karena kita tahu keluarga Nabi punya kebiasaan keluarga dermawan. Kalau ada nikmat pasti dibagi. Qalat ma baqiya minha ma baqiya indaha illa katifah. Ya Rasulullah, enggak ada sisa dari kambing yang disembelih melainkan hanya tersisa bahunya saja. Apa maknanya itu? Semua disedekahkan kecuali tinggal bahunya. Ngolong bembe pasti dah kaki ini yang malu deh. Bahu dan ngolong. Kata daging hari kodi, tulan-tulan nama kami bang kinar pasar ya. Kalau Rasulullah keluarganya ngolong bembe pasti terus. Makanya Nabi tanya, karena punya kebiasaan. Fatasaddaqu biha ma'ada kadhib. Keluarga Nabi mensedekahkan itu kambing yang disembelih, selain yang tersisa tinggal bahunya. Makanya Nabi tanya, kan adatnya suka memberi. Nabi tanya, ma baqiya min, apa yang tersisa dari kambing yang disembelih yang ada padamu? Qalat ma baqiya illa kadhib. Tidak ada yang tersisa melainkan tinggal bahunya saja. Maknanya apa? Ai anfaqnal jami' wa tasaddaqna bihi ma'ada dzalik. Kami sudah infakkan semua ya Rasulullah. Kami sudah sedekahkan itu kambing yang sudah disembelih, selain itu bahunya yang masih tersisa. Lebih jahil dapat sedekah daripada nabolika. Yang dia nabolika, ia digunakan rian jual loa. Bukan nasibang aku besok nanti. Ketika ada si bulan yang ini daging dulu banget, kenapa nolak? Karena kita ansih. Ampaklah jami ada Nabi. Apa jawaban Nabi ketika mendengar menjawab jawabannya? Tidak ada yang tersisa ya Rasulullah, melainkan tinggal bahunya saja Rasulullah. Apa nahar Nabi kan? Mubasyarah seketika Nabi mengatakan, baqiya kullu ghairu katifin. Semua masih tersisa selain dari bahunya. Semua masih tersisa selain daripada bahunya. Karena yang disedekahkan tetap ada, yang tidak disedekahkan habis. Makanya kata Nabi, semuanya masih tersisa selain bahunya, karena tinggal pasti dah. Baqiya kulluha ghairu katifin. Semua masih tersisa selain bahunya. Karena yang lain sudah disedekahkan, hakikatnya masih tersimpan di sisi Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Anjerikan rea sirna habis. Nah, ini bisa kita ambil
Maknanya makanan yang tersisa tinggal bahunya. Oleh Rasulullah dibilang semua masih tersisa selain bahunya. Ini menandakan bahwasanya apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai sampai rusak habis. Dan wa misluhu, dan sesamanya, seumpamanya yang dimakan apa contoh-contohnya? La zawaba fi, yang tidak ada pahala di dalamnya. Di kandrea, labu segini kandre, labu seperti itu. Kecuali jika makannya disertai dengan niat yang baik. Seperti ngandre, supaya gasing sambai tambangi, pahala dengan niat makan. Makan tapi diniati baik dapat pahala. Perkara mubah kalau diniati niat yang baik memunculkan pahala. Makan sifat minum susu, minum apa supaya kuat ibadah nanti malam, dapat pahala. Yuqarinuhu qardun sahih, disertai dengan niat yang benar. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu pernah membagi makanan habis, membagi harta habis, sehingga khadimah pelayannya beliau yang melayani beliau, andaikan engkau menyisahkan sedikit untuk kami berbuka puasa, bagi katanya lupa kayak lau dakartini kau, andaikan kau mengingatkan aku sebelumnya, maka aku akan menyediakan. Jadi tanpa ngasih panas sare akan lupai kali ini. Kalau kita pada umumnya tanpa ngasih panas dimiliki kalau lupai sare kau. Bari bilang baringan ini ngapa dia lebih sehari ya? Apa pun nabari mau contoh orang penuhi nggak kita. Nah, ada tahrid ala sedekah walikum. Ini adalah motivasi bersedekah dan selalu memperhatikan dan mementingkan masalah sedekah. Dan ingat, neri ini sampai yang disembelih satu kambing tersisa bahunya. Ini juga mengajak kepada kita la yastakzir al-mar'u ma'anfaqu fiha. Orang yang berinfak itu jangan pernah menganggap banyak pemberiannya. Coba guna kata supaya boleh bebek. Saya asing tahu, bagi nama boleh boleh jadi kamar. Si bahasanya jadi kamar. Nabi keluarga Nabi mensedekahkan semua, yang disisakan tinggal bahunya. Ini menjelaskan kepada kita seseorang yang memberi jangan pernah menganggap banyak pemberiannya. Jangan menganggap banyak. La yastakziril ma'anfaqahu fiha. Apa yang kita infakkan, apa yang seseorang infakkan di dalam sedekahnya, jangan pernah menganggap banyak sikit bila direke ini gapayar karena Ta'ala. Dan yang berikutnya dikatakan oleh ulama, fa'innahu, itu sedekah pemberian sekalipun faniya surat, sekalipun itu gambarnya sirna, sedekah bimbeya, tenami bimbeya, kelihatannya tidak ada, bahwa batin haqiqah li sahibi indallah, dia tetap kekal ada bagi pemiliknya di sisi Allah. Berlipat ganda pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi anjeun bukan raya, anjeun ini mah laku suci menjadi kotoran. Makanya apa yang kita makan harus disertai dengan niat yang baik agar tidak sia-sia apa yang kita makan. Hadis sahih maknanya apa? Tasaddaqu biha illa katifaha, mereka bersedekah dengan kambing yang disembelih kecuali bahunya. Faqala Nabi maka Nabi mengatakan baqiyat lana fil akhirah illa katifaha, tersisa untuk kita di akhirat kecuali bahunya. Nanti di akhirat bahunya tidak ada, yang ada yang kau sedekahkan. Subhanallah, la ilaha illallah. Nah, ini ajakan kepada kita untuk berinfak dan bersedekah. Jadi menganggap, makanya banyak sekali orang ini doyan memotong kambing, sapi, kurban, tapi kali nanti ada mau. Ini Nabi bukan hewan kurban, kata dikoleksi anak barakah, lebih barakah itu kan usahanya tahu.
Karena si tahu daging kurban kan tidak harus. Area tadi di nangger karena molong ijahai sahabat tidak sarik. Mesti gede dia. Nemolong ki ambil sedikit untuk keberkahan sedikit deh. Apa ikan sedikit deh untuk kita nikmati makanan satu hari dan nak. Teki boleh kita ambil nasi pulang ya ini sare tahu. Sampuluh na puluh. Nggak saya lagi nak kasih data. 9 karena arin na di jatuh. Tapi hakikatnya di akhirat ini hasil kamu tahu pakarnya. Ini Rasulullah. Kalau ini apa namanya? Ayo siapa bisa mengamalkan ini? Oh, kata lagi. Karena bahu nama ini siapa balik bahu nama ini? Siapa nak bahu lagi di balik? Siapa jadi? Kamu. Subhanallah. Baik. Ini adalah ajaran daripada Rasulullah SAW tentang mengajak kepada kita untuk banyak bersedekah. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Hadis berikutnya, syarat batani saudara Aisyah. Asma binti Abi Bakar saudara Asma Aisyah saudara. Tapi beda mama. Saudara seayah beda ibu. Kalau tidak salah, Asma binti Abi Bakar ini nama ibunya Qatilah binti Abdul Uzza. Kalau Sayyidatuna Aisyah ibunya adalah Ummu Ruman binti Amir. Disingkap memang dia tidak singkap mama. Jadi saudara seayah bukan saudara seibu. Sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq tapi beda ibunya. Ibunya Asma binti Abi Bakar adalah Qatilah binti Abdul Uzza. Kalau ibu daripada Sayyidatuna Aisyah Ummu Ruman binti Amr. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama ini. Kenapa? Beliau ini Asma binti Abi Bakar As-Siddiq orang yang membawa makanan kepada Rasulullah ketika Nabi bersembunyi di gua. Gua apa itu? Gua Sur atau gua Hira? Ketika Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran Ittihuma filullah la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kedua-duanya berada di dalam gua, lalu melihat sudah mendekat musuh, gendut naung nasi ini kini, karena la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu menunjukkan dalil sahabatnya Abu Bakar. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sahabatnya Abu Bakar kepada Rasulullah, murtad. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi taraddada bi suhbati Abi Bakar, orang yang ragu-ragu tentang makom sahabatnya Abu Bakar dengan Rasulullah, kalau dia orang Islam keluar dari Islam murtad. Karena Abu Bakar kedudukan sahabatnya ada dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar la tahzan innallaha itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sahabat lain yang diingkari tidak sampai murtad, tapi yafsik, fasik, dihukumi fasik. Abu Bakarnya masih dia perlu baca apa? Nah, itu yang membawakan makanan ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di bawah adalah Asma binti Abi Bakar. Hamil besar, hamil 9 bulan, akhir dulu kan capo-capo nasi kobat tanah membawakan makanan Rasulullah. Jadi keluarganya Abu Bakar semuanya adalah pejuang. Aisyah dengan Nabi, Asma yang bersembunyi membawa makanan untuk membawa pada Rasulullah. Bapaknya yang menemani Rasulullah itu. Dan pada akhirnya keluarga Abu Bakar As-Siddiq semuanya masuk Islam.
ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa, ketika menjelang masa tuanya, akhir-akhir hayatnya beliau masuk Islam. Jadi keluarga Abu Bakar cahaya Islamnya sempurna. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kedua-duanya. Qala li Rasulullah, karena kita kepada Asma binti Abi Bakar. Apa nakana kita kepada Asma binti Abi Bakar? La tuki ay la tadakhiri wa tashuti ma indaki wa tamna'i ma fi yadiki. La tuki, kamu wahai Asma jangan menyimpan harta. Aku boleh-boleh gitu aja pasti dah kan maksudnya. La tuki, la tadakhiri, jangan simpan hartamu. Tasyuti ma'idak, dan kamu pegang erat-erat apa yang ada padamu. Watamna'i ma fi yadik, dan kamu mencegah tidak mengeluarkan apa yang ada dalam genggamanmu milikmu. Artinya nanti bodeki barang-barang pasti dak tatongi. Itu nasihat Nabi kepada Asma. Jangan hanya fokus menyimpan harta, pasul tongi sidakan, terutama sedekah yang wajib yaitu zakat. Laduki jadi simpangi bawah, boleh ke bawah pasti dakai. Likulli nikmatin sadaqah, punya nikmat niat para lu sidaqah. Likulli nikmatin sadaqah, setiap nikmat ada sedekahnya. Sehat ada sedekahnya. Niat harta ada sedekahnya. Ilmu ada sedekahnya. Sedekahnya itu ya diamalkan. Sedekahnya sehat digunakan kebaikan. Sedekahnya harta yang membantu fakir, fuqara, miskin. Itu lalu jangan kau simpan harta. Fayuki Allahu alaih. Kalau engkau menyimpan hartamu, tentu pasuluki pasidakkan. Fayuki Allahu alaiki. Maka Allah akan memutus kepadamu rizkinya. Aimadat rizki. Allah akan putus bahan rizkinya untuk. Apa maksudnya yang diputus rizkinya? Kulle barakah, kulle nominalnya dikurangi, kulle banyak fitnahnya, kulle banyak permasalahannya. Jadi itu sedekah adalah untuk tadfa'ul bala, untuk menolak bala apa yang kita miliki. Bunda niat bencana tanah dikata urusan tak jama-jama tak apa tak berarti kurang sedekah. Sungguh sedekah ya. Yang para lu yang penting ya. Tapi Bunda jahil ini banyak nih boy. Karena orang lebih suka yang banyak daripada yang sedikit. Terutama yang buka puasa. Silakan. Makanan kepada orang pembuka puasa. Ini 2 bulan lagi tanggal bulan malam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atama akhahul muslim syahwatan, haramahullahu 'alan nar." Akhrajahu Baihaqi. Orang yang memberi makan saudaranya yang muslim selera makannya. Apa namanya tawajud pakandriani? Allah haramkan jasadnya di situ api neraka. Ini namanya. Apa ini kata pembuka? Anaknya. Nah, itu jadi jangan pikir terutama kepada yang wajib yaitu zakat. Yang kedua adalah berusaha meningkatkan level sedekahnya. Yang asalnya zakat sudah dikeluarkan, maka meningkatkan levelnya kepada yang sunnah. Mahabbatul mal lil infaq la lil imsak. Kalau engkau mencintai hartamu yang diberikan oleh Allah, maka tandanya adalah infak, bukan diimsak. Tandanya adalah diinfak, bukan diimsak. Beda sedikit infak, imsak. Nah imsak mutahani dan mukasulun guna infak mukasulun bin belanja. Wallahu a'lam. Nanti kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Taman Rajab, malam 1 Rajab, termasuk layalin mustajabah, masuk malam mustajabah dakwah, malam-malam terkabulnya doa adalah malam 1 Rajab. Selain malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan malam 1 Rajab. Dibagi yang ini mustajab dakwah, mustajab doa. Bagi-bagi sinampi doa.
Ya, ini karena setiap hari juga ada beberapa hari Jumat punya keistimewaan, bulan Ramadan punya keistimewaan, termasuk malam 1 Rajab ada keistimewaan. Aksiru ad-doa fiha, banyak doa di dalam malam Jumat itu, di dalam malam, ya malam ini malam 1 Rajab. Lailatul ula min Rajab, malam pertama itu. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan hadhihi sanah wa sanatil lati taliha, ini tahun dan tahun yang mengiringi tahun ini, kemudian setelahnya sininan ba'da sininan wa awaman ba'da awam, tahun demi tahun, ya, masa demi masa, tahun demi tahun. Allah masih berikan kita Rajab, Sya'ban, Ramadan, panjang umur kita semua, sehat walafiat, bi khair wa lutfin wa afiyah wa salama, la burutta husnul khatimah wa naili syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami, mudah-mudahan yang barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.